Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika berbicara tentang mimpi, bahwa tidak semua mimpi lahir dari harapan yang sederhana. Sebagian mimpi lahir dari keputusasaan. Sebagian lagi lahir dari kejenuhan terhadap dunia yang terasa terlalu nyata, terlalu keras dan terlalu tidak adil. Dan di titik itulah, kita akan bertemu dengan seorang pria tua dari La Mancha, Spanyol. Seorang bangsawan miskin yang terlalu banyak membaca buku-buku tentang satria. Seorang pria yang suatu hari memutuskan bahwa dunia tidak lagi cukup masuk akal untuk dijalani sebagaimana adanya. Ia memilih jalan lain. Ia memilih untuk menjadi seorang ksatria. Padahal dunia sudah lama berhenti membutuhkan ksatria. Namanya adalah Don Quixote. Dan inilah kisah tentangnya. Sebuah kisah yang ditulis lebih dari 400 tahun lalu oleh Miguel de Cervantes. Tetapi masih terasa hidup hingga hari ini. Bukan hanya sebagai cerita petualangan, tetapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan paling sederhana sekaligus paling menyakitkan. Apakah kita hidup di dunia nyata atau dunia yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala kita? Pendahuluan karya. Don Quixote pertama kali diterbitkan dalam 2 bagian, yaitu pada tahun 1605 dan 1615. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar sepanjang masa. Bahkan sering disebut sebagai novel modern pertama dalam sejarah literatur dunia. Penulisnya, Miguel de Cervantes, bukanlah seorang penulis yang hidup dalam kemewahan. Ia adalah mantan tentara, pernah menjadi tahanan, dan hidup dalam kesulitan ekonomi. Pengalaman hidup inilah yang kemudian membentuk cara pandangnya terhadap dunia, penuh ironi, kritik sosial, tetapi juga penuh empati terhadap manusia. Novel ini pada dasarnya adalah cerita tentang seorang pria bernama Alonso Quixano yang terlalu banyak membaca cerita ksatria sampai akhirnya kehilangan batas antara realitas dan fantasi. Ia kemudian menyebut dirinya Don Quixote de la Mancha, mengenakan baju zirah tua, menunggang kuda kurus bernama Rocinante, dan berkelana untuk menegakkan keadilan. Ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang petani sederhana bernama Sancho Panza, yang menjadi semacam penyeimbang antara idealisme dan realitas. Dan dari sinilah perjalanan panjang, lucu, tragis, dan filosofis itu dimulai. Awal perjalanan, ketika realitas tidak lagi cukup, Don Quixote tidak menjadi gila dalam arti klinis. Ia menjadi gila dalam arti yang lebih dalam. Ia memilih untuk percaya bahwa dunia masih membutuhkan ksatria. Padahal di zamannya, ksatria sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah petani, pedagang, tuan tanah, dan masyarakat yang mulai bergerak menuju modernitas. Namun Don Quixote menolak menerima itu. Ia melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana yang ia baca dalam buku. Dan di titik ini, Cervantes mulai memainkan ironi besarnya. Ketika Don Quixote melihat kincir angin, ia melihat raksasa. Ketika ia melihat penginapan, ia melihat istana. Ketika ia melihat kawanan domba, ia melihat pasukan musuh. Dunia di kepalanya jauh lebih hidup dibanding dunia di depannya. Dan disinilah kita mulai bertanya, siapa sebenarnya yang lebih gila? Orang yang menciptakan dunia sendiri? Atau dunia yang sudah tidak lagi memberi tempat bagi mimpi? Sancho Panza, suara realitas. Jika Don Quixote adalah mimpi, maka Sancho Panza adalah bumi. Ia adalah orang biasa, tidak membaca banyak buku, tidak memikirkan kehormatan atau kejayaan. Yang ia pikirkan adalah makanan, uang, dan kehidupan yang aman. Namun justru karena itulah kehadirannya sangat penting. Sancho bukan sekadar pelayan. Ia adalah suara realitas yang terus mencoba menarik Don Quixote kembali ke dunia nyata. Namun hubungan mereka tidak sesederhana itu. Karena semakin lama perjalanan berlangsung, Sancho mulai ikut terbawa dalam dunia Don Quixote. Ia mulai percaya pada kemungkinan-kemungkinan absurd. Ia mulai melihat dunia dengan sedikit warna mimpi. Dan di sisi lain, Don Quixote juga tidak sepenuhnya lepas dari realitas. Ada momen-momen ketika ia sadar, ragu, bahkan rapuh. Hubungan mereka bukan hubungan majikan dan pelayan, tetapi hubungan antara dua cara pandang dunia yang berbeda. Dan di antara keduanya, kita sebagai pembaca berdiri di tengah, terombang-ambing antara logika dan imajinasi. Kincir angin, simbol yang tak pernah mati. Salah satu adegan paling terkenal dalam literatur dunia adalah ketika
Don Quixote menyerang kincir angin. Baginya itu adalah raksasa jahat yang harus dikalahkan. Bagi Sancho, itu hanya kincir angin. Namun Don Quixote tetap maju. Ia menyerang dengan gagah berani. Dan tentu saja ia kalah. Adegan ini sering dianggap lucu. Namun jika kita melihat lebih dalam, ini bukan sekadar komedi. Ini adalah tragedi manusia modern sebelum modernitas benar-benar lahir. Kincir angin di sini bukan hanya objek. Ia adalah simbol. Simbol dari dunia yang tidak peduli pada imajinasi manusia. Simbol dari realitas yang tidak bisa ditaklukkan dengan keyakinan saja. Namun Don Quixote tetap melawan. Dan mungkin disitulah tragedinya. Dan sekaligus kemuliaannya. Antara kegilaan dan kebijaksanaan. Semakin kita membaca Don Quixote, semakin kabur batas antara kegilaan dan kebijaksanaan. Don Quixote sering salah. Ia sering jatuh. Ia sering dipermalukan. Namun ia tidak pernah berhenti percaya bahwa dunia bisa diperbaiki. Ia percaya pada kehormatan. Ia percaya pada cinta yang ideal. Ia percaya pada keadilan, bahkan ketika dunia sudah lama meninggalkannya. Sementara itu, orang-orang waras dalam cerita seringkali justru tampak lebih kejam, lebih egois, dan lebih oportunis. Disinilah Cervantes seolah membalik logika dunia. Bahwa mungkin yang kita sebut realistis sebenarnya hanyalah bentuk lain dari menyerah. Dan yang kita sebut gila adalah bentuk lain dari perlawanan. Tragedi Don Quixote ketika mimpi mulai retak. Seiring waktu, Don Quixote mulai berubah. Bukan dunia yang berubah lebih dulu, tetapi dirinya. Ia mulai lelah, tubuhnya melemah, keyakinannya mulai retak. Ada momen-momen ketika ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia lihat mungkin tidak benar-benar ada. Dan di titik itu, kisah ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyedihkan. Karena seorang manusia yang hidup sepenuhnya dalam mimpi, pada akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin mimpinya tidak pernah nyata. Don Quixote akhirnya kembali menjadi Alonso Quixano. Ia sadar, ia sembuh. Namun justru kesembuhan itu yang menjadi tragedi terakhirnya. Karena setelah kehilangan mimpinya, ia kehilangan alasan untuk hidup. Dan ia meninggal tak lama setelahnya. Cervantes dan ironi besar kehidupan. Miguel de Cervantes tidak menulis Don Quixote sebagai sekedar cerita petualangan. Ia menulisnya sebagai ironi. Sebuah sindiran terhadap manusia, masyarakat, dan cara kita memandang kenyataan. Dalam dunia Cervantes, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Yang ada hanyalah pertemuan antara idealisme dan realisme yang tidak pernah benar-benar berdamai. Don Quixote bukan hanya karakter. Ia adalah representasi manusia yang menolak menerima dunia apa adanya. Sancho Panza bukan hanya karakter. Ia adalah representasi manusia yang berusaha bertahan dalam dunia apa adanya. Dan kita, pembaca, adalah keduanya sekaligus. Relevansi Don Quixote di zaman modern. Mungkin kita berpikir bahwa Don Quixote adalah cerita kuno, tentang pedang, kuda, dan satria yang sudah tidak relevan. Namun jika kita melihat lebih dalam, Don Quixote justru semakin relevan di era modern. Di zaman media sosial, di mana orang sering menciptakan versi realitas mereka sendiri. Di zaman informasi, di mana batas antara fakta dan opini semakin kabur. Di zaman di mana banyak orang hidup dalam kincir angin masing-masing, Don Quixote bukan lagi satu orang. Ia bisa menjadi siapa saja, termasuk kita. Setiap kali kita memperjuangkan sesuatu yang mungkin tidak realistis, setiap kali kita percaya pada sesuatu yang tidak dilihat orang lain, setiap kali kita memilih untuk melawan dunia, meskipun tahu kita mungkin kalah. Disitulah Don Quixote hidup kembali. Kelebihan novel Don Quixote. Sebagai karya sastra, Don Quixote memiliki banyak kelebihan yang membuatnya abadi. Pertama, kedalaman karakter. Don Quixote dan Sancho Panza bukan karakter datar. Mereka berkembang, berubah, dan saling memengaruhi. Kedua, lapisan makna. Novel ini bisa dibaca sebagai komedi, tragedi, satir, atau filsafat sekaligus. Ketiga, relevansi universal. Meskipun ditulis ratusan tahun lalu, temanya tetap relevan hingga hari ini. Keempat, gaya narasi yang inovatif untuk zamannya. Cervantes sering bermain dengan metafiksi, narasi dalam narasi, dan komentar terhadap cerita itu sendiri.
Kekurangan novel Don Quixote. Namun tentu saja tidak ada karya yang sempurna. Bagi pembaca modern, Don Quixote bisa terasa panjang dan berulang. Beberapa bagian memiliki ritme yang lambat. Ada banyak cerita sampingan yang bisa terasa mengganggu alur utama. Bahasanya juga tergantung terjemahan, bisa terasa berat. Namun semua itu justru bagian dari zamannya. Dan mungkin juga bagian dari pesonanya. Penutup, Don Quixote dalam diri kita. Pada akhirnya, Don Quixote bukan hanya tentang seorang pria yang melawan kincir angin. Ini adalah tentang manusia yang menolak menyerah pada kenyataan, yang kering dari harapan. Ini adalah tentang keberanian untuk bermimpi, meskipun dunia tidak lagi percaya pada mimpi. Dan ini juga tentang harga yang harus dibayar ketika kita terlalu jauh masuk ke dalam dunia yang kita ciptakan sendiri. Don Quixote mungkin dianggap gila. Namun tanpa orang-orang seperti dia, dunia mungkin hanya akan dipenuhi oleh Sancho Panza tanpa Don Quixote. Dunia yang realistis, efisien, tapi mungkin kehilangan sesuatu yang penting, imajinasi. Dan mungkin pertanyaan terpenting yang ditinggalkan Cervantes kepada kita adalah ini. Apakah kita ingin hidup aman di dunia yang nyata? Atau berani bertarung demi dunia yang kita impikan? Jawaban itu tidak pernah diberikan. Karena seperti Don Quixote, kita semua harus menemukannya sendiri.